tempe ku sik dalam kecapan. Jadi kalau sampean OS, bojoku, kowe lapo? Glewah wae ngombe kopi kok. Jadi sampean nanti karena paspor masih ada, KTP masih ada, sampean langsung daftar aja. Nanti kita daftar. Oke, coba kita bantu daftar. Nah, setelah daftar nanti sampean cerai apa masih single? Cerai itu. Surat cerainya ada? Ada saya. Iya Mas, ada. Dokumen juga ada. Maksudnya sama paspornya sampean? Sama. Tahunnya sama ya? Tahunnya koyoke neng tahun neng Hongkong kan dhisik masalahnya kan dituwekne Google lho mingan. Nah, yes, berarti nggak sama berarti. Jadi ada beda umur. Nggih. Tapi it's okay. Nanti daftar, ketika daftar nang nikah dicek. Duh, anak ini OS. Nanti lembaga merit register ngono. Nah, suami sampean kan wis sampean kandhani bahwa sampean OS. Iya, tahu. Nah, habis itu ya wes ngurus paper dulu, pasti akan gitu. Iya kan? Atau sampean daftar nikah, mari daftar nikah. Sampean kon ngetero bojone sampean untuk menyerahkan diri. Untuk daftar paper, tak gunakan untuk nikah. Jadi sampean OS kan menyerahkan diri untuk mau menikah. Nah, jadi statusnya nanti sampean paper. Jadi nggak perlu pulang. Harusnya bisa. Ini sama aku nggak ada bayar. Ingat ya, sama aku nggak ada bayar. Karena aku cuma jelasin sampean jalan sendiri. Bisa dipahami? Menyerahkan dirinya biasanya nanti di Sung Wan O, tapi gedung yang belakang. Tapi sampean bawa surat merit registernya. Jadi enak gitu. Aku mau nikah. Jadi kita benturkan pemerintah Hongkong itu kita benturkan antara merit register sudah di approve sama merit register, tapi kan status sampean OS. Terus sampean ke Sung Wan O. Aku menyerahkan diri, aku butuh dokumen dan data-data paper, data-data, tapi aku sudah OS. Kan gitu tuh. Nah, yang keterno bojoku. Nah, ini yang jamin bojoku. Aku tinggal sama dia. Lah kalau dia jawab iya, jawab bener, sampean harus fotokopi KTP-ne bojo, alamatnya bojo sampean ada semua. Dan daftar merit register itu kan ada dokumennya bojo. Jadi kemungkinan besar nanti sampean nggak masuk sel. Kemungkinan besar, aku nggak ngerti. Ketika sampean sudah dikeluarkan, baru ngurus paper. Nah nanti ngurus paper sama sampean merit registernya itu kan pastinya duluan yang mana? Pastinya kan duluan merit registernya dipanggil dibandingkan paper sampean keluar. Bisa dipahami? Nah, akhirnya nanti diundur lagi nikahnya. Sampai surat papernya sampean keluar karena harus ada sidang, ya kan? Harus ada semua. Tapi sampean tetap pegang surat menikahnya. Bisa dipahami? Iya. Dari sini sudah bisa dipahami alurnya. Iya, sudah. Dan sampean nggak perlu membayar saya untuk urusan itu. Nah, nek sampean bayar lawyer, nek sing njaluk 30.000, 20.000, wae modiar mending bikin jajan kan. Itu kalau ke pengacara kan ada yang promo pengacara kan kantor. Nah, nek sampean mau coba ya silahkan. Angkanya bagaimana, konsultasi juga boleh. Datang aja dulu ke kantornya. Nanti kalau nek angkane sing tak sebutno padha 30.000 ne. Ya. Sekarang giliran sampean bertanya. Aku kan wong bodoh, Mas. Jangan bicara sama saya bodoh. Sampean datang ke saya ini mau cari tahu. Jadi jangan bodoh. Maksudnya gini, Mas. Oke. Kita butuh pendamping gitu loh. Kita butuh pendamping untuk mengurus ini.
Jadi nek kayak kowe sing ngomong langsung berurusan kan kowe. Kan ini butuh pendamping bukan saya. Terus butuh pendamping lah mesti alur ning ngono lho mim cara-carane. Lah iya no. Lo mendampingi saya untuk jalan ke sana. Iya. Yang mendampingi suami sampean Oh gitu. Berarti itu jauh lebih kuat. mempak. Yang mau nikahin kan suaminya sampean. Makanya kelone peng bolak-balik kan ya suwe-suwe kelepek-kelepek kan. Berarti suatu saat nek pas ada mesti aku kontak sampean bisa toh Mas. Iya. Heeh. Intinya kalau sampean menyerahkan diri dan posisinya didampingi oleh suami sampean yang memang kepingin menjadikan sampean itu bojonya, itu bisa. Ya, makanya kan saya bilang sama saya nggak perlu bayar. Kita jangan bicara uang dulu, kita bicara prosedurnya, memahami dulu. Sampai ya pokoknya intinya ngene Mas Sandro, wong aku sebagai konco, amarga ngerti koncoku juga lewat jenengan, aku cuma menyarankan coba konfirmasi sama Mas Sandro. Soalnya konco Maya berhasil tapi entah caranya gimana kan kurang paham. Jadi aku cuma menyarankan dia untuk mengontak jenengan gitu. Jadi intinya ya seperti itu ya, sampean ngajukan pernikahan karena pernikahan yang dibutuhkan nanti kan KTP sama paspor ya kan, dan itu pakai online. Nah kalau nanti didaftarkan secara online, kalau sampean pingin didaftarkan secara online, kita bisa bantu mendaftarkan online, tapi karena itu harus KTP laki-laki, harus datanya laki-laki, otomatis kan ya tahu sendiri orang Hongkong itu kayak gimana, kecuali sampean memang bisa menjelaskan. Tapi kalau yang daftaran online-nya laki-lakinya sampean itu jauh lebih bagus. Makanya maksud saya ini bukan berarti saya nggak bisa nolong itu semuanya bisa. Buat saya itu sangat gampang dan simpel sekali menolong itu ya kan. Tapi saya menyarankan sebaiknya dilakukan sendiri dulu, kecuali bojone sampean ya wis lah njaluk tolong kancamu pegoijina. Nah, pegoijina biasanya kan kayak gitu. Kita kasih uang dia suruh nolong kita. Lah, untuk daftarin itu iya, karena daftarin itu gratis. Jadi kalau sama saya itu gak moto duitan, ya kan. Saya selalu menceritakan dulu alurnya, nek wis kepentok terus bingung piye nyolusine. Nah, baru di situ. Ya kan? Kita bisa, tapi yang jelas karena sampean tadi sudah beda tahun, surat-surat dan dokumen itu kalau ternyata memang sampean diizinkan boleh menikah, dokumen itu harus kita kejar, harus sama dengan paspor, tahun lahirnya sama paspor sampean, karena itu jadi patokan. Nanti kalau beda, nah itu masalah lagi sama mereka. Jadi seperti itu. Tapi untuk prosedur di awal ini daftar nikah dulu. Setelah daftar nikah dapat nih tanggalnya untuk ke merit registernya ketemu. Nah setelah daftar itu besok atau lusanya datang menyerahkan diri. Paham. Mbak Dewi paham. Saiki ganti aku ya Om. Aku kan podo-podo TKW Om. Pengen nikah ning kene yo syaratnya podo. Sama, tambah sampean sing luwih berpeluang visane cepet metu dibandingkan Mbak sing statusnya gelap. Ya, berarti nanti ini kan potongannya habisnya bulan 2. Mungkin setelah ini aku bisa konfirmasi sama Mas Sandro lah. Nggak usah nunggu potongan, justru sampean itu menikah sebelum visanya habis. Lah bojoku resmi kaya aku Om. Ngono. Dia kan sama-sama resmi, cuma Sik. Wong Hongkong duduk. Wong Indonesia. Nah, nek wong Indonesia gak iso oleh visa. Lah piye ceritane piye nek kawin ning kene? Ya nek kawin iso. Tapi sampean gak oleh visa. Ora kan wis visa kerja ngono maksudnya Om. Iya, visa dependent maksud saya. Iya, enggak, kita tidak butuh visa independen. Cuma ya aku kan jujur gak kepengen nikah ning Indonesia ribet musuh tonggo, jadi nih nikah ning Hongkong iso ta. Ya bisa sekali, nggak ada yang nggak bisa.
iya ya udah aku minta info itu, berarti aku cuma nyiapin paspor dan KTP saja. Dokumen sampean sama nggak? Sama. Suami istri yang suami sama. Sama. Nah, itu Sama cuma semua. itu namanya numpang nikah sebenarnya. Iya. Nggih, maksudnya ngoten. Iya, cuman KTP sama paspor. Oh, nggih. Berarti Oh, sama statusnya suami sampean apa? Lupa aku. Joko. Berarti jadi kalau Joko surat dari KUA keterangan bahwa dia belum pernah menikah. Oh, berarti saya minta surat dari KUA dulu. Suami kalau Joko. Iya, bojoku njaluk engko tak pasrah Pak Mudin kon njalukno ngono nggih. Iya, surat menyatakan belum pernah menikah, ya kan? Dan statusnya masih perjaka dan ada stempelnya, bukan stempelnya, kop suratnya KUA. Oke, siap. Terus di translate dalam bahasa Inggris. Nek translate bisa dengan saya nanti kalau mau ya ke KJRI, nek gak ruwet sih, ya muga-muga gak ruwet. Nek njaluk tulung sampai aku mesisan ya tak. Pasrah enggak berikut. Aku nanti tak pasrah biar yang di rumah sing ngurusi anakku. Nanti pasrah jenengan. Ya berarti nanti ketemu ngobrol sama sama Mbak E temennya itu juga sekalian diajak biar omong-omongannya kita itu enak, jadi alurnya kemana, nyiapin segala sesuatunya gimana kan, yo gak usah bojoku liburnya kan Rabu ya, hari Rabu bisa ya? Ya boleh. Oke. Boleh. Pokoknya dikabari. Ngene Om. Bojone ndekne kan wong kantonis. Iso kantonis ora kok jelasno karo lanangane ndekne ngono. Nah, gini Mbak. Yang seharusnya menjelaskan itu sampean, jangan saya. Kowe sing ngomong udah ndekne dadi kira adol omong. Nah. Ngono lho, paham Mbak? Jadi sing menjelaskan itu orang yang dipercaya itu siapa? Sampean. Sampean berusaha menjelaskan dulu. Ya, rungokno aku ngomong, Mbak. Rungokno aku ngomong sih. Sampean belajar jelasinnya pelan-pelan, ya. Nanti kalau seandainya, ya kan, sampean gak iso, ya kan, butuh detail komplit lagi. Soalnya ngene loh, Mbak. Aku ini bukan lesi, paham nggak? Kita bukan kantor pengacara. Orang Hong Kong itu akan siapa yang ngewangi iki, ya kan? Nek duwe kantor nah. Lah nek nggawe kantor otomatis kan bayare larang toh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Nah, ini konco. Nah, nek konco kan ya tinggal diskusian sampai naik. Dhek ya duwe wektu, dhek duwe kerja, nek awakmu pingin dijelasno karo koncoku, ya kowe kudu piye? Ngejeng mangan, opo-opo. Aturan Hong Kong kan ngono. Aku gak njaluk loh ya. Aku gak njaluk tapi kan saya mengerti. Tapi ketika kita janjian sama seseorang itu kan ngambil waktunya. Iya kan? Nah, itu sampean terjemahkan sendiri bagaimana dan seperti apa. Jadi walaupun kita itu OS, walaupun kita paper ijek duwe duga gitu loh. Paham enggak? Cek memegang. Nah, kayak Mbak E iki kan ngomong karo aku, Cek ide iki jek duwe, ketika ada sesuatu perlu diceritakan. Aku kan sampean ngangkatin teleponnya sampean iki kan ya aman-aman kan. Ya tak jawab, ya tak dlentrehno kan aku seneng nek koncoku iki dalane bener. Walaupun sampean wis milih dalan sing menggo, ya kan? Ya, sampean kan wis milih dalan menggo nih. Nah, kan ayo kita balikin lagi dalane balik rodok bener neh piye, mumpung enek mumpung enek lanangan sing gelem, enek sing niki wau nggih ngoten. Iya. Ya Pak Mas Andrew. Nek menok wong kabeh kan enek dalan. Betul. Semuanya ada jalannya, yang penting jangan negatif thinking. Kalau saya kan enggak pernah belajar negatif thinking hidup saya. Nek iso ya ditulungi, nek gak iso ya gak. Kita enggak usah berbicara uang di bagian depan ya, enggak usah ngomongin duit. Kita ngomongin tata aturannya dhisik yang Hongkong ini gimana supaya kesalahan ini bisa kita bayar gitu loh. Kesalahan ini bisa kita lurusin. Bisa dipahami kan, Mbak? Iya. Penak kan ngomong sama aku? Penak meneh ketemu. Lah ya wis, siapa nek ketemu ya dicepakno sajene kan, sajene ya kopi gedang goreng kan mayar.
Gimpun, karena saya juga waktunya kerja. Siap. Nanti saya bapaknya pulang tak rembukan, Siap. terus penak piye, terus Siap. mungkin Mbak Dewi juga mau rembukan sama bojone, bisa Oke. sejalan kita ngoten nggih. Siap, Mbak. Pokoknya manut. Bro. J, sehat selalu pokoknya sampean sama temen. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya ya, menikah mempersatukan, makanya ya syukur-syukur kalau nanti jalannya bisa bener kan, kita jadi senang semuanya. Jadi nggak selamanya ya kita keliru itu terus tidak dimaafkan. Kalau memang ada jalan dan potensi peluang, kenapa nggak kita bantu? Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.